naik gunung tuh olahraga ekstrim, sama kayak arung jeram, sama kayak panjat tebing, sama kayak susur goa. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini masih banyak yang nggak paham sih kalau naik gunung itu sebenarnya olahraga ekstrim, karena permainan kita di alam bebas dan taruhan kita itu nyawa yang paling gede. Ya. Ininya disimpan di situ. Oke. Kita pamit dulu Pak. Mau jalan dulu Pak. Dengan Pak siapa? Pak Dudun. Pak. Ya. Pak. Doain Pak ya. Hati-hati ya. Ini udah jam 11. Kita mau ke Gunung Gede. Insya Allah bisa summit. Cuaca lagi nggak mendukung. Jadi posisi Allah kita mau ngadaki ke atas. Berdoa menurut Islam dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Allah. Amin. Oke. Oke. Jangan kompakan. Ya, jangan kompakan. Capek. Jangan lupa. Oh, capek langsung. Jalan tangan. Kalau sebenarnya kalau kita pengen berkegiatan alam bebas, hal yang paling dasar harus kita punya tuh materi navigasi sih. Selain lo punya kemampuan dasar navigasi itu, sebenarnya masih banyak lagi kemampuan dasar lain yang harus lo punyain kalau lo pengen berkegiatan di alam bebas, contohnya naik gunung tadi. Kayak kemampuan dasar buat lo sheltering. Sheltering itu apa sih sebenarnya? Sheltering itu kemampuan dasar lo buat bikin camp sama bikin api. Lo harus punya kemampuan untuk survival, kemampuan buat bertahan hidup kalau lo terjadi sesuatu di alam bebas. Sekarang nih kalau Mas lihat sendiri tren naik gunung gimana ya? Mungkin karena kan banyak terutama di media kan mengangkat isu naik gunung gitu. Kalau yang Mas sebagai orang sini lihat? Sebagai orang sini ya memang melonjaknya sangat tinggi dari itu. Pokoknya melonjaknya sampai 100% melonjak. Kalau untuk kelengkapan sendiri itu dari mulai memakai celana VDL kayak gitu itu wajib, sebenarnya tidak harus menggunakan jin karena jin itu sebenarnya berat untuk melangkah seperti ditanjakan, seperti ketat. Nah kalau pakai celana VDL kayak gitu itu lebih nyaman lagi, lebih safety, dan lebih safety lagi harus menggunakan sepatu. Kenapa harus memakai sepatu? Karena treknya itu batu, terus lagi kalau misalkan kita terpleset itu bisa langsung cedera, mengakibatkan cedera. Apalagi di air panasnya itu licinnya bisa sampai 70 derajat. Dan kita di air terjun di hot spring itu kita menginjaknya di atas batu, di atas air panas yang suhunya sampai 40 derajat. Ini untuk kelengkapan harus safety, dan harus ada yang, kalau pemula semua harus ada pengalaman dari salah seorang yang Bener naik gunung. Aduh enaknya. Semangat. Main juga begitu. Walaupun hujan deras tidak jadi masalah. Yuk balik. Kalau kebersihan sendiri kebersihan sendiri 50-50 juga, 50% orang sadar, 50% pendaki abal-abal. Dari dulu grafiknya naik apa turun Mas kebersihan? Turun naik. Turun naik ya? Sebenarnya kita adalah, kalau untuk kebersihan dari pihak lokal kita sendiri hampir ada 2 bulan sekali, ada sebulan sekali untuk opsi bareng kita. Tim kita ada 40 sampai 50 orang, cuman hari ini bersih, kita opsi minggu depan banyak lagi. Itu kebanyakan ya dari pendaki juga, bukan dari. Sebenarnya sudah ada yang sudah ditegaskan untuk kepada pendaki untuk membawa kembali sampah-sampahnya, namun tidak pernah dibawa. Sampah yang paling sering ditemukan itu Botol aqua, Botol plastik.
jalurnya aja deh, jalur dari pos pertama sampai sini gitu. Kira-kira menurut Mas yang baru pengalaman pertama gitu, termasuk sulit atau sedang-sedang aja gitu? Kalau buat saya sih gimana ya? Setengah-setengah deh mas. Setengah-setengah gimana? Setengah-setengah. Ada ininya, cuman lebih banyak kesulit. Sulitnya tuh kenapa? Dia terlalu Curam. curam. Jadi kalau curam, apa nih yang paling kerasa nih dari badan gitu? Kaki kayaknya. Kaki ya, dengkul gitu ya? Dengkul. Sama telapak. Apa telapak? Habis tadi setiap batu meleset mulu. Oh gitu. Iya, itu karena sepatu tipisnya juga. Oh iya, oke. Itu faktor sepatu. Biasanya equipment kalau misalnya naik gunung itu standarnya apa aja nih Mas? Tempatmu ada? Standar saya. Standarnya Yang penting pakai sepatu, sepatu, oke. pakai jaket. Sepatunya yang gimana Mas? Sepatunya yang baunya nggak licin. Oke, ditunjukin aja Mas. Iya. Dinaikin aja gini nggak apa-apa. Oh, diganti. Oke, Nggak ini licin dan terus kalau apa ya di batu itu kalau bisa makan gitu. Oh gitu ya. Biar nggak licin aja. Oke. Ya. Terus tapaknya tebal biar kalau setelah Terus kalau ketinggian gitu Mas, ketinggian relatif sih, Relatif. tergantung kenyamanan. gimana? Iya. Lebih nyaman nutup di atas mata kaki atau di Kalau bawah? saya Cenderung middle. middle ya. Cenderung mata kaki nutup Iya, ya. tutup ya. Kalau sepatu. Oke, kalau terus kalau misalnya celana Celana model kargo. model kargo Iya, ya. model kargo. Kalau dari bahannya apa Mas yang rekomendasi Mas? Bahannya sih yang rekomendasi apa sih namanya? Saya lupa. Taslan ya? Bukan. Taslan ya. Ya itu maksudnya untuk yang awal-awal mungkin kalau yang apa ekonomi ke bawah Oh, mungkin gitu, itu oke. Taslan udah cukup. Kita rencananya berangkat 6 orang, cuman ada satu yang nggak bisa, jadi masalah kesehatan ya. Kesehatan, dia emang benar-benar udah nggak bisa ikut, jadi kita terpaksa 4 orang yang ikut, 1 orang lagi buat nemenin dia. Buat masak apa namanya, itu juga kebetulan lagi hujan. Equipment yang paling penting kalau hujan tuh rain cover di tas juga sama raincoat juga itu penting banget, soalnya kalau pakai jaket biasa itu jaket biasa gini ini kena air benar-benar dingin banget, suhunya turun, paling worst case-nya yang paling parah kita bisa hipotermia, meninggal. Jadi benar-benar disaranin kalau hujan bawa jas hujan, merek pakai apapun boleh, pakai poncho atau yang baju juga boleh, itu yang paling penting. Yang kedua juga masalah logistik, kita juga makanan udah bawa, tapi sendok nggak ada. Itu parah banget. Tapi untungnya bisa kita akalin, sendoknya dari botol kita potong-potong gitu. Jadi yang penting bisa makan. Alat masak intinya ya ada teralia, sama aja sih kayak masak di rumah, cuma bedanya di sini udah ada yang disimpelin bentuknya, jadi bisa mobile gitu. Kalau mau bawa apa yang lain juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya, penting muat sama ini. Paling yang ya biasanya tuh talinya kan, ini talinya. Sini ada kettle buat apa nih, buat air, buat manasin air, ntar kita minum dari sini, taruh di gelas gitu kan. Terus ada panci juga, sama kayak masak di rumah. Terus ada panci juga. Itu ya. Terus ini fungsinya untuk tatakan dan dudukannya, jadi nanti kompor ditaruh di sini. Kompor seperti ditaruh di sini. Ya. Dan terus ada juga apa? Kompor parafin, kalau masak pakai parafin. Bahan bakarnya itu ini. Terus tempat pancinya tuh biasanya dari nesting, dari besi, aluminium. Sama aja panci. Jadi intinya sama aja kayak masak di rumah, pakai panci juga. Nah itu kalau untuk alat masak.
Ini kita sekarang jam 1.15, posisi udah summit. Tapi buat saya ini sama sekali nggak ideal. Kalau di mana-mana summit itu pagi kejar sunrise gitu. Apa ya? Ya jadi pelajaran aja sih. Ini juga saya baru pertama kali summit siang kayak gini. Awal-awalnya juga summitnya pagi. Ini baru pertama siang, tapi ya gak masalah buat jadi pengalaman doang. Minusnya ya pemandangan kurang nih, soalnya lagi kabut, lagi mendung gitu. Jadi ya kita di sini ya ngobrol aja. Kita juga lagi bikin kopi di sini pakai terangnya juga buat pelajaran ke depan. Itu tuh yang dari grup kita itu salah di prepare waktu dan prepare alat-alat. Idealnya itu kalau mau pendakian H-1 itu udah harus lengkap semua. Jadi semua barang-barang udah masukin ke carrier H-1. Jadi itu tuh benar-benar istirahat, dan diusahakan kalau mau pendakian itu diusahakan pagi. Apa ya? Kira-kira? Ya lu yang tahu. Apa pribadinya? Apa ya? Ya, serahlah. Ayolah hujan. Ya intinya Ini hujan atau selama lewat muda, ya? Bismillahirrahmanirrahim. cobain Lewat semua sih hal, kayaknya. Kayaknya lewat. biar banyak pengalamannya. Oke, next. Personal kedua. Banyak yang belum kita explore di tanah kita sendiri gitu. Maksudnya di Indonesia sendiri nih bagus pemandangannya, dan banyak bule yang kesini gitu. Jadi ya lebih giatin lagi sih usaha eksplorasi alam, tapi dengan catatan harus memperhatikan etikanya. Kan ada etikanya tuh, misal etika kebersihan, kesopanan, macam-macam itu. Dan siapin diri juga gitu, jangan modal berani doang. Siapin diri, siapin mental, fisik, dan lain-lain gitu sih. Terus untuk saran pribadi mungkin apa ya, jadi kalau naik gunung ini yang didapat itu sebenarnya kayak kita ngelawan diri kita sendiri gitu.